Apa itu CRM? Pada bagian ini kami akan menjelaskan definisi, manfaat, dan tujuan pada CRM. Definisi CRM. CRM adalah sebuah strategi bisnis menyeluruh dari suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif bisa mengelola hubungan terhadap para konsumen dengan mengidentifikasi, menarik, dan mempertahankan konsumen yang paling bernilai bagi perusahaan sehingga dapat menarik sejumlah informasi mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Definisi tersebut kami simpulkan dari 3 para ahli, yaitu Heru 2003, Tunggal 2008, dan Yahya 2008. Manfaat menurut Tunggal 2008. Yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. Untuk mendorong loyalitas pelanggan, ada beberapa tips. Pertama, menawarkan keahlian, bukan produk. Kedua, menyediakan produk dan layanan yang berkualitas. Ketiga, personalisasi pengalaman pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya. Dengan penggunaan CRM, dengan kita menarik pelanggan kita dapat mengurangi biaya. Berupa contoh, kita tidak perlu memberikan brosur berupa cetakan selembaran, melainkan kita bisa memberikan info melalui kontak yang sudah diberikan. Ketiga, meningkatkan efisiensi operasional, yaitu di mana suatu biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan Aktiva. Keempat, peningkatan time to market. Perusahaan mendapatkan informasi mengenai pelanggan seperti data pelanggan. Kelima, peningkatan pendapatan. CRM lebih mengutamakan hubungan pada pelanggan, sedangkan Humas lebih mengutamakan citra perusahaan di mata pelanggan. Tujuan Customer Relationship Management yaitu menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi, di mana ekuitas pelanggan adalah total nilai seumur hidup semua pelanggan perusahaan yang didiskontokan. Di antaranya yaitu 1. Menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. 2. Menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. 3. Menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Tujuan CRM tersebut kami dapatkan dari 2 para ahli, yaitu Kotler dan Kalakota dan Robinson. Identifikasi pelanggan di institusi pendidikan. 1. Pelanggan adalah pemakai produk institusi pendidikan atau dunia usaha. 2. Pelanggan adalah pemakai hasil riset yang dilakukan oleh dunia pendidikan. 3. Pelanggan adalah mahasiswa. 4. Pelanggan adalah peminat atau calon mahasiswa. 5. Pelanggan adalah alumni yang memerlukan jasa layanan karir. Ada 9 elemen bisnis. Yang pertama yaitu customer segment. Elemen pertama yang harus kamu miliki dalam memulai bisnis model Canvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang menjadi target bisnis kamu. Yang kedua ada value proposition. Elemen ini merupakan penjelasan dan rincian dari keunggulan produk. Yang ketiga ada channels. Melalui penggunaan channels atau alat pemasaran yang tepat, kamu baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment. Yang keempat ada revenue stream. Revenue stream ini merupakan bagian yang paling vital, di mana perusahaan atau usaha memperoleh pendapatan dari pelanggan. Kelima ada key resource. Key resource atau sumber daya ini merupakan elemen dalam bisnis model Canvas yang berisikan sumber daya manusia yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan. Yang keenam ada customer relationship. Pastinya pelanggan menjadi hal yang sangat krusial dalam sebuah bisnis. Perlunya pengawasan yang ketat dan insentif supaya pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain. Yang ketujuh adalah key activity. Key activity ini merupakan sebuah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang ada kaitannya juga dengan sebuah produk. Yang kedelapan ada key partnership. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Dan yang terakhir adalah cost structure, yaitu struktur pembiayaan bisnis atau cost structure. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalisir risiko kerugian. Berikut merupakan implementasi bisnis model pada institusi pendidikan. Dari 9 elemen yang sudah disebutkan sebelumnya, kita mengimplementasikan dengan berbagai bagian maupun berbagai bidang yang diimplementasikan dari institusi pendidikan terhadap bisnis model. Piramida pelanggan.
Piramida pelanggan merupakan alat yang berguna untuk memvisualisasikan, menganalisis, dan memperbaiki perilaku kemampulabaan pelanggan. Pelanggan aktif, orang atau perusahaan yang telah melakukan pembelian barang atau jasa dari perusahaan dalam periode tertentu, katakanlah dalam 12 bulan terakhir. Pelanggan aktif dari institusi pendidikan yaitu mahasiswa. Pelanggan yang tidak aktif, orang-orang atau perusahaan yang telah membeli barang atau jasa pada masa lalu, akan tetapi tidak dalam periode tertentu. Pelanggan yang tidak aktif dalam institusi pendidikan yaitu alumni. Prospek, orang atau perusahaan yang mempunyai suatu hubungan dengan perusahaan kita akan tetapi sekarang mereka belum membeli barang atau jasa dari kita. Prospek dari institusi pendidikan yaitu calon mahasiswa. Suspek, orang-orang atau perusahaan yang kita sanggup layani dengan produk atau jasa yang kita akan tetapi kita sampai sekarang belum mempunyai hubungan dengan mereka. Suspek dari institusi pendidikan yaitu siswa sekolah atau SMA atau SMK. The rest of the world, orang-orang atau perusahaan yang memang tidak mempunyai keperluan atau keinginan untuk membeli, contohnya yaitu dosen. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kita ambil saat pembuatan video. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.